Guys, siapa nih yang lagi kuliah sekarang dan lagi pusing plus susah untuk dapetin nilai A? So, tonton terus video ini sampai akhir. Hola guys, balik lagi bersama aku Fauzi di channel Jejak Zamzami. Thank you banget buat teman-teman semuanya yang udah selalu nonton video-video aku. Dan buat teman-teman semuanya yang belum nonton, jangan lupa untuk tonton. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan juga subscribe biar aku makin semangat untuk bikin video buat teman-teman semuanya. Nah, di video kali ini aku bakalan share ke kalian semuanya tentang tips dapetin nilai A di kelas. Jadi nih buat teman-teman semuanya yang lagi kuliah terus lagi bingung nilainya B terus, nilainya A per B terus, nilainya bahkan mungkin C. Coba deh tonton video ini sampai akhir supaya teman-teman itu tahu tipsnya gimana dapetin nilai A. Tapi disclaimer dulu, ini berdasarkan pengalaman aku kuliah dan memang secara umum juga. Pertama, pahami RPS. Nah, RPS itu kan di dalamnya macam-macam, mulai dari materi pertama sampai akhir itu ngapain, nilainya itu apa aja, tugasnya apa aja. Dan di sana juga ada presentase-presentase yang menurut aku perlu teman-teman pahamin banget. Misalkan presentase untuk tugas berapa, untuk presentasi berapa, untuk esai berapa, UAS UTS berapa, kehadiran berapa, dan lain-lainnya. Nah, di pertemuan pertama ini menurutku teman-teman itu perlu hadir. Karena di pertemuan pertama biasanya dosen itu ngasih juga kayak quick tips untuk teman-teman itu bisa dapetin nilai A. Aku kasih contoh waktu aku kuliah dulu. Jadi ada salah satu mata kuliah yang memang ketika kita itu bisa nulis artikel opini di koran ataupun media online, yang media online atau korannya yang bagus ya, yang sesuai kriteria si dosennya itu, nah itu langsung auto dapat nilai A. Coba bayangin guys, auto dapat nilai A cuma nulis kayak 1-2 lembar dan bisa diterbitin di media massa gitu. Ditambah lagi waktu itu orang yang udah dapat nilai A tadi lewat tulisan artikel opininya itu nggak wajib untuk dia itu masuk kelas. Jadi kayak bakal dianggap auto hadir aja gitu. Bahkan UTS dan UASnya itu kayak cuman formalitas. Kita cuman masuk, ngisi absen, ngisi UAS mau ngasal pun. Waktu itu aku pernah ngasal bahkan kayak gak baca, gak apa, terus tulis-tulis aja dikit-dikit banget, itu dapat nilai A. Coba bayangin deh, siapa yang gak tergiur dengan sistem yang kayak gitu? Dan aku memanfaatkan sistem itu. Aku langsung cari tahu nulis artikel opini ini kayak gimana, terus sistemnya kayak gimana, cara ngirimnya kayak gimana, tulisannya harus kayak gimana. Sampai-sampai singkat cerita tulisan aku tuh diterbitin dan aku auto dapet nilai A, and then aku nggak pernah kuliah lagi. Jadi aku kuliah tuh masuk di pertemuan pertama dan juga di pertemuan kedua untuk nyetor si artikel opininya ini. Jadi coba deh cari ke dosennya masing-masing, pasti ada kok yang kayak gitu, percaya ke aku. Kedua, teman-teman harus rajin masuk kelas. Walaupun di beberapa pertemuan atau mungkin di beberapa sistem kuliah, kehadiran itu nggak dihitung sebagai persentase nilai. Tapi biasanya kalau misalkan kita di kelas itu ada aja kayak misalkan kuis atau pertanyaan dadakan yang membuat kita itu kalau misalkan kita jawab itu bakalan dapat nilai tambahan. Nah, kalau ada kuis atau pertanyaan menurut aku ngacung-ngacung aja, jawab-jawab aja gitu. Karena ketika teman-teman jawab atau ketika teman-teman tuh cunghen atau ada eager untuk menjawab, teman-teman menurut aku secara tidak langsung dosen itu udah ngasih nilai tambahan gitu daripada dikosongin banget. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Ketiga, rajin bertanya. Nah, ini sebenarnya udah hal lumrah di setiap kampus. Kalau misalkan kita aktif, kita sering ngasih argumen, kita sering nanya, dosen itu bakal in touch ke kita. Nah, ketika dosen in touch ke kita, mereka bakal ngeliat, wah ini anak rajin banget, wah ini anak pertanyaannya bagus banget. Akhirnya ya dikasih nilai tambahan oleh dosennya. Jadi menurut aku, selama misalkan teman-teman kuliah 14 pertemuan, at least 10 pertemuan teman-teman nanya deh gitu. Jadi dengan teman-teman punya 10 kali pertanyaan, aku yakin sih ujung-ujungnya teman-teman bakal dapat nilai bagus, yaitu A. Nah, segitu aja dari aku. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe biar aku makin semangat untuk bikin video buat teman-teman semuanya. Thank you so much yang udah nonton. See you next time and goodbye.